bagaimana kabarnya? Nah, sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan saat teduh terlebih dahulu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, terpujilah nama Allah, agar nama Allah yang terpuji dan kita sembah, dan tidak ada Allah lain selain Allah kita, Yesus Kristus.
Bacaan pertanggapan terambil dari Roma 10 ayat yang ke-9 sampai ke-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak dipermalukan. Bersama-sama, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ya Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas di dalam satu minggu ini seperti biasa ya Tuhan. Itu karena kasih setia-Mu ya Tuhan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan kami bisa bangun pagi. Ya Tuhan, dan kami juga boleh datang ke tempat ini ya Tuhan untuk beribadah. Tolong ya Tuhan, bantulah kami untuk fokus untuk beribadah ya Tuhan, dan meninggalkan permasalahan kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, meninggalkan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kami, dan kami hanya fokus untuk beribadah kepadamu saja ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Kau berkati ibadah kami ya Tuhan, agar ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan, dan karena iman kita diselamatkan oleh Tuhan, dan juga dengan belas kasihan Tuhan kita diselamatkan. Sebelum kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian, Imanku Menengadah. La
kasih, Bapak Kiamin memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa mohon berkat-Mu, kiranya Engkau mau mengampuni dosa-dosa yang sudah kami lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, dalam hidup kami, ketika kami sering mengandalkan pikiran kami, kemampuan kami, kekuatan kami, sehingga kami melakukan segala sesuatu tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami kalau kami sudah membuat Tuhan berduka. Ketika kami tertimpa masalah, kami baru mencari Tuhan. Ketika kami bersuka cita karena mendapatkan keuntungan, kami melupakan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, biarlah kami mulai mengingat selalu kepadamu, baik suka maupun duka. Tolong ya Bapa dalam hidup kami sehari demi sehari. Ketika kami menghadapi tantangan hidup kami mulai selalu bersandar dan meminta pertolongan kepadamu. Tolong ampuni kami Bapa, mohon belas kasihan-Mu. Kami akan menjadi anak-Mu yang mau menuruti perintah-Mu, menuruti peringatan-Mu, dan menuruti larangan-Mu. Sertai kami Bapa dalam hidup kami, sepanjang sisa hidup kami, biarlah kami boleh menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kami dan Raja kami yang mengatur hidup kami. Tolong ya Bapa, mohon kasih sayang-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Untuk meresponi petunjuk hidup baru dan berita anugerah, mari kita pujikan satu pujian karena iman kita dibenarkan. Haleluya.
kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap kami berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Yang pertama berdoa untuk Sinode GEGRI. Setiap gereja lokal boleh bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Yang kedua berdoa untuk kesatuan hati pengurus gereja kita Roti Hidup agar melayani sesuai kehendaknya. Dan yang ketiga berdoa untuk bangsa kita Indonesia agar tetap aman dan damai, terlebih dalam masa pemilu tahun 2024 mendatang. Mari kita berdoa sambil membuka suara. Ya Tuhan, terima kasih. Setiap gereja lokal yang Tuhan bertumbuh dalam kualitas dan kuantitasnya Tuhan. Dengan itu dan juga berkat Tuhan bagi sekeliling mereka ya Tuhan. Bagi orang bagi mereka ya Tuhan. Dan ini Tuhan dapat punya kebenaran Inilah ya Tuhan doa kami. Kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan Kau jawab sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Nuhku dengan firman-Mu, agar kita dapat mendengar firman Tuhan dan hati kita dapat terpenuhi oleh firman. Hidupku
internet Zoom ya. Berarti dengan baik, sebagai memang dari kita kelas. Terima kasih karena kita berdoa dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Apakah suara saya cukup baik? Shalom. Baik ya. Jadi puji Tuhan, hari ini pertama kali saya boleh melayani jemaat di Blitar, dari Blitar, dari Bekasi, dari Bekasi. Jadi, tapi saya dulu masa kecil pernah tinggal di ini yang tidak terlalu jauh dari Blitar, dan saya juga punya family di Blitar, ya, di Jalan Akhir itu yang jual ekstro lama sekali. Jadi tidak berapa lama yang lalu saya juga sempat mampir ke Blitar, tetapi pada waktu itu Pak Gubernur mereka ada sudah kali. Dan hari ini kita akan menemukan firman Tuhan dengan tema iman yang menerapkan dunia dan iman yang menerapkan dunia. Jadi dari bacaan yang tadi kita juga simak 1 sampai 5 ya kita. Jadi pertanyaannya itu siapa yang memiliki iman yang ini saya ya. Pertanyaan kita tentu adalah siapa yang memiliki iman? Siapa yang memiliki iman yang menerapkan dunia dan iman apa yang dimaksud dengan iman yang menerapkan dunia? Nanti kita belajar dari bacaan. Jadi menurut bacaan ini, kita melihat bahwa ayat 4 yang orang yang iman kepada dunia ya, adalah orang yang lahir dari Allah. Dengan kata lain, orang yang memiliki iman itu adalah orang yang beriman. Nanti kita lihat lebih jelas. Hari ini ada orang yang dulu. Orang yang dahulu kemudian memiliki iman yang sejati dan menyelamatkan dia dan kemudian mengalami dia. Dan saudara kita sebagai percaya yang masih hidup di dunia, ya, menghadapi musuh, ya, sehingga kita itu berperang. Jadi dunia ini dipasar iblis yang menggunakan manusia lain, yang menggunakan budaya kita, yang menggunakan segala hal di dunia ini, misalnya kebiasaan, ibu, ya, orang yang keperluan untuk mengarahkan kita, ya, mengarahkan ya, artinya mengarahkan itu artinya adalah mengira kita ke dalam dosa tadi, mengira kita ke dalam dosa. Sehingga terpisah dari Allah, terpisah dari Allah, tidak melihat manusia yang Tuhan maksudkan. Yaitu apa? Yaitu menjadi manusia yang hidup dengan damai dan jiwa dan sesama, dalam sukacita dalam kehidupannya, dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi karena itu musuh berusaha melawan kita. Yang bisa melawan musuh itu adalah iman yang sejati, ya. Iman yang sejati, bukan iman yang salah-salah, ya, tetapi iman yang sejati yang dimiliki orang yang dilahirkan oleh Allah. Jadi kita belajar dari bacaan kita apa yang dimaksud dengan iman yang sejati itu, ya, iman yang menerapkan dunia itu. Dan bagaimana kita bisa memiliki iman seperti itu? Kemudian bagaimana hidup kita dengan iman yang menerapkan dunia itu? Jadi itu kira-kira yang akan kita belajar. Nah, saya bacakan saja, bacanya tidak panjang dan juga saya tidak ada tempat, ya. Jadi bacaan kita 1 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga
dia yang berkecil ya, yang lain daripadanya. Inilah tandanya kalau kita mengasihi Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Artinya, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kalau kita mengikuti perintah-perintahnya. Karena perintah-perintahnya itu tidak benar. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalami dunia, dan dibilang kebenaran yang mengalami dunia iman kita. Siapakah yang mengalami dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ini dari Tuhan yang berarti adalah mereka yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati dan melakukan di dalam hidupnya. Jadi secara kalau kita dilatih dalam bacaan kita ini tidak mudah untuk dibuat tidak mudah untuk dibuat urutan-urutannya ya. Jadi pikiran-pikirannya itu saling terkait satu dengan yang lain ya. Tetapi jelas dia berbicara tentang kelahiran baru ya, kelahiran dari Allah ya, di ayat 1. Kemudian menghasilkan iman kepada Yesus ya. Yaitu yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus ya. Dan kemudian kasih Allah ya, kasih Allah dan sesama ya. Kemudian ada juga di situ ketaatan kepada firman, ketaatan kepada firman yang semuanya sampai terkait ya. Jadi surat ini adalah surat dari Yohanes, surat pastoral kepada jemaat-jemaat ya, kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu mengalami semacam konflik ya, konflik. Jadi surat ini dimaksud untuk mencegah ada konflik ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang benar itu tidak sampai berkembang. Dan karena Yohanes sudah tua, Yohanes yang menulis juga tidak waktu itu sudah tua, dia sudah 80 tahun, dia tidak warnati untuk menghubungi jemaat-jemaat, yaitu dia menulis surat ini dan mengirimkan kepada jemaat-jemaat untuk dibacakan. Nah, terus masalah yang ditimbulkan itu adalah masalah pengajaran. Oleh guru-guru yang boleh disebut sebagai guru palsu karena tidak mengatakan Injil yang benar. Dan apa yang dilakukan itu, yaitu mereka itu mengingkari bahwa Yesus manusia dan Allah itu adalah Allah ya. Mereka mengingkari bahwa Yesus yang datang itu adalah Allah ya. Dan dari dia mengingkari keilahian ketuhanan Yesus keilahian Yesus ya. Gitu. Dan mereka itu berpengaruh ya. Mungkin dalam belakang teologi dan sebagainya itu ya, dan di dunia memang sebenarnya kita harus sadar musuh kita akan terus melemahkan iman yang benar itu, yaitu iman kepada Yesus yang adalah Tuhan ya. Nah, jadi itulah yang menjadi latar belakang bacaan kita ya. Dan dari bacaan kita dibaca ya, beberapa poin dari bacaan itu. Poin pertama adalah bahwa iman yang sejati adalah dari kelahiran baru ya. Nah, jadi dikatakan setiap orang yang percaya, itu saya kasih bahasa Indonesia, setiap orang yang percaya apa? Bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah ya. Di tahun ini satu kata Yunani berarti lahir dari dia mati ya. Nanti ada TikTok itu dari dia perempuan. Jadi ini dari dia. Jadi dikatakan bahwa orang yang lahir dari Allah, lahir dari Allah. Berarti ini adalah orang yang lahir baru ya. Lahir dari Allah berarti dilahirkan ulang ya. Kalau lahir pertama kan dari ibu ya, dari manusia. Gitu. Jadi setelah dari bacaan ini ya, lahir dari Allah. Tapi
dia mulai memberi persinggungan, dibaptis, melayani dan sebagainya. Ya. Jadi awal dari kita, ya, awal kita bisa menyebut Allah dari Bapa, ya, adalah dari kelahiran baru, ya, dari kelahiran baru. Ini maaf ini ada apa ini? Oke. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu pernah mengatakan kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 3. Jadi saudara, kelahiran baru adalah awal dari Tuhan, ya. Awal daripada iman kepada Yesus. Ya. Nah, kelahiran baru ini adalah pekerjaan Yesus sendiri. Ya. Kenapa? Karena sebelum kelahiran baru kita ini adalah orang yang mati. Jadi sebuah ayat itu mengatakan kamu baru tidak mati tanpa pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi orang yang mati tidak berdaya, ya. Orang yang mati tidak bisa apa, dia berkualitas sesuai dengan dia mantan orang sangat berkuasa, tentu saja kalau mati ya sudah tidak bisa berdaya. Ya, jadi dia tidak bisa berdoa, dia tidak bisa memohon, dia tidak bisa membagikan iman, tidak bisa. Jadi dia perlu pertolongan dari Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara, lahir itu dalam bahasa Yunani bentuknya itu istilahnya manusia, tapi maksudnya itu adalah sudah terjadi di masa lalu dan akan terus seperti itu. Jadi kita itu sudah diberikan dan akan terus dalam posisi lahir oleh Allah. Ya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus karena dikatakan has been born of God, telah dilahirkan, telah tapi dilahirkan lages. Ya, kalau telah tapi berhenti adalah head. Ini has been born, berarti sudah dan terus sejak situasi kita ini lahir. Jadi orang yang lahir baru ini dikatakan percaya Yesus adalah Kristus. Jadi kalau Bapak pada dalam iman itu bisa diilustrasikan seperti Yesus memberikan Lazarus, ya. Bisa ya di Yohanes 11 itu. Di situ Yesus memberikan Lazarus wanita tua. Nah, jadi saudara kalau Lazarus masih mati, ya itu tidak masuk akal. Ya. Kalau tua Yesus membagi dia rumah. Tetapi Yesus sudah memberikan kehidupan kepada Lazarus. Setelah Lazarus hidup, diberikan kelahiran baru. Kemudian Yesus perintahkan Lazarus kamu keluar. Nah, dengan iman dia keluar. Jadi ini menunjukkan bahwa kelahiran baru adalah awal dari iman. Ya, bukan iman menunjukkan kelahiran baru. Nah, jadi saudara, pertanyaan kepada kita adalah apakah kita sudah mengalami kelahiran itu? Jadi kalau kita memiliki iman yang sebenarnya, maka kita harus kembali baru. Kita harus supaya. Jadi itu berarti kita Tuhan mengerjakan dari kita, dan itulah yang kita terima dengan Tuhan. Jadi kan satu tandanya adalah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam kita bahas di dalam Paulus kedua. Jadi iman sejati lahir dari datang dari Tuhan baru. Yang kedua, iman sejati adalah kepada Yesus yang sejati. Ya. Karena pada waktu itu saudara di dalam kata-kata itu saya sebutkan bahwa orang-orang pribadi itu percaya Yesus itu adalah Allah. Karena bagi mereka tidak masuk akal Yesus yang manusia, ya, itu adalah juga Allah. Ya, kenapa? Karena pikiran mereka itu adalah pikiran yang dualisme. Ya, dualisme. Artinya di dalam pikiran mereka orang itu baik. Ya. Sementara materi itu buruk. Ya. Jadi
biasa dua hal itu satu. Ya. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, tapi iman yang sejati yang diajarkan para rasul itu mengatakan bahwa iman kita adalah kepada Yesus yang sejati. Ya, yang dikatakan di dalam ayat 1, Yesus adalah Kristus. Ya. Kemudian di ayat 5, Yesus adalah Allah. Gitu. Kalau tidak di dua ayat bacaan kita, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Allah. Jadi Kristus adalah yang dilatih, ya. Dia adalah yang dilatih oleh Allah untuk hadir dalam sejarah, ya, melalui janji, melalui perjanjian yang lama, ya, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus Kristus adalah diutus, ya, diutus untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian juga dikatakan Allah. Ya. Jadi saudara Allah berarti dia adalah Allah. Ya, Allah. Dia adalah orang yang kedua dari Allah kita, Allah Kudus. Ya. Dan yang datang ke dunia melalui kelahiran oleh anak Maria, yang saudara tadi sebut di dalam beberapa studi. Ya. Dan berarti dia adalah Tuhan. Ya, dan Tuhan adalah untuk dipercaya dan untuk ditaati. Gitu. Jadi saudara iman yang benar adalah kepada Yesus yang benar, yang adalah Allah yang diurapi, ya, dan datang dunia menjadi dalam hidup manusia untuk kemudian mati di kayu salib menebus kita dari dosa. Itu saudara. Nah saudara, iman, ya, jadi iman kepada Kristen sejati dan iman sendiri, ya. Iman di dalam kita adalah respon kita terhadap kabar baik. Jadi iman Kristen adalah iman kepada kabar baik Yesus Kristus yang menyelamatkan dan mengikuti hidup kita. Jadi saudara, ini bukan hanya pengetahuan, ya. Bukan hanya pengetahuan, tapi iman yang dimaksud di sini adalah dalam bahasa itu saya kasih judul dalam bahasa Yunani-nya pistil, ya, pistil. Iman ini adalah iman yang pistil. Nah, apa iman yang seutuhnya, ya, bukan sebagian daripada aspek iman. Jadi paling tidak ada 3 aspek iman, ya. Yang satu adalah pengakuan. Seorang beriman, kita harus tahu siapa yang kita imani itu, yaitu Yesus yang sejati itu. Ya. Itu yang adalah Kristus dan Anak Allah. Ya. Dan kemudian dia datang dalam diri manusia melalui Maria, kemudian hidup 30 tahun lebih, kemudian dia menderita, kemudian dia disalibkan, dan dia bangkit. Tapi kalau salah dia disebutkan. Jadi semua kalau mau lain dalam kita harus tahu itu. Ya. Kemudian kita harus setuju bahwa itu benar, bukan sekedar cerita, bukan sekedar fantasi. Gitu. Ya. Jadi ada pengetahuan, ada persetujuan dan ada penyerahan sebenarnya. Jadi bukan saja tahu, setuju, tetapi juga berserah sepenuhnya kepada Yesus. Dan apa yang dia buat untuk keselamatan dan berkat kita. Ya, tidak mengerti apa ya dengan perbincangan. Jadi, Iblis itu tahu, Iblis itu setuju bahwa itu benar, tetapi dia menolak, dia tidak menerima. Jadi, sebenarnya kalau benar-benar tahu, jujur, seperti Iblis saja kita coba. Tapi kita tidak seperti Iblis dengan apa? Dengan menerima, ya, percaya sepenuhnya, bersandar kepada Yesus dan apa yang dia katakan untuk kehidupan kita. Jadi saudara, refleksi kita sebenarnya siapa
Yesus yang Anda imani itu. Ya. Nah itu saudara harus jelas, ya. Yaitu Kristus yang diimani itu adalah anak Allah. Ya. Yang adalah Allah yang harus kita taati. Gitu, saudara. Kalau Yesus yang lahir, maka saudara tidak, tanda-tanda saudara itu belum lahir lagi, kan? Belum lahir lagi. Nah, saudara, poin berikutnya kita bisa belajar dari kita adalah iman yang sejati itu dampaknya adalah membawa kasih, dan membawa kasih. Jadi bacaan ayat 1, 2, dan 3. Jadi saudara di sini Yohanes mengasumsikan orang beriman yang dilahirkan oleh Allah itu mengasihi Allah yang melahirkan. Ya. Mereka lahir dari Allah. Ya. Mereka lahir dari Allah. Dia lahir dari Allah, lahir dari Allah. Selain ditandai dengan iman kepada Yesus, tapi juga kasih kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih sebenarnya. Karena saya tidak kasih, dia tidak pernah lama. Sebab Allah adalah kasih. Ya, sebab ayat 8. Jadi kasih itu adalah identitas Allah. Jadi kasih itu identitas Allah. Jadi kalau Bapak kita itu kasih, masa adanya tidak kasih kan tidak begitu. Jadi kita itu adalah makhluk yang dalam dari baru adalah makhluk yang mengasihi, mengasihi sama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama ini saling terkait, saudara. Dan di sini Yohanes memberikan alasan yang kuat dan mengapa mengasihi Allah juga mengasihi sesama. Karena mereka juga keturunan Allah. Jadi kalau orang-orang percaya di mana-mana itu adalah juga keturunan Allah, ya maka kita menghormati Allah, menghormati Allah dengan menghormati kasihnya kepada anak-anak Allah yang lain itu. Jadi sesuatu dan kasih yang digunakan di sini adalah agape, ya, agape atau dari agape. Itu kasih yang tertinggi, ya, yang tanpa pamrih, yang bersifat korban, tanpa syarat, yang menggambarkan kasih Allah kepada manusia yang berdosa ini, dan menggambarkan kasih yang harus diperjuangkan oleh kita untuk kita lakukan. Ya. Dan kasih ini bukan bukan emosi, tetapi lebih komitmen, lebih kemauan, ya. Kemauan dari orang lain. Paling tidak senyum kayak berada pikiran saudara, ya, yang saudara kasih itu, ya. Ya, kalau dia membuat sesuatu, kalau sesuatu menolong, memberi, dan sebagainya. Ya. Karena kasih itu adalah pemikiran yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Ya. Itu. Nah, poin berikutnya lagi, saudara, adalah iman yang sejati itu mentaati perintah-perintah yang tetap bersama. Jadi saudara kasih kepada sesama dikatakan diwujudkan dalam bentuk kasih kepada Allah dan melakukan serta melakukan perintah-perintahnya, yaitu di ayat 2. Ayat 2. Jadi saudara, ini ketaatan pada perintah-perintah Allah ini adalah tanda pengenalan, tanda pengenalan. Jadi saudara, kalau kita bisa taat kepada Allah sepenuhnya, maka kita melakukan, ya, apakah kita sudah taat. Jadi tentu, tapi tentu bukan kita bisa taat sempurna dalam waktu segera, ya. Tapi ini adalah proses, ya, proses arah hidup kita adalah arah hidup yang taat kepada firman dan keturunan dari firman, ya. Adalah pemerintah yang tidak firman itu kita memiliki
terus menerus. Jadi saudara kita melakukan itu terus menerus selama seumur hidup kita. Dan dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat, ya, tidak berat. Perintahnya tidak berat. Kenapa, saudara? Karena perintah itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita, ya, untuk memilih jalan kita, ya, untuk mengarahkan kita kepada tujuan akhir hidup kita, yaitu kepada panggilan surga itu. Dan karena itu disebut sebagai panggilan rohani kita, ya, panggilan rohani kita, untuk kita bertumbuh secara rohani. Jadi sebenarnya anak-anak itu kalau dikasih makan itu kalau mereka yang biasa umumnya yang manis-manis, ya. Tapi tidak saya makan kalau terlalu manis. Mereka tidak suka sayur, pada sayur itu kan sehat, ya, sayur, buah, ya, protein itu kan sehat. Tapi mereka saya tidak suka itu. Tapi kalau kita melatih dia untuk makan sayur, kadang dia orang-orang juga suka, ya, orang-orang juga suka. Jadi sesuatu yang sehat dan dia tidak suka, orang-orang tidak suka. Mungkin itu ada firman saja. Tetapi tidak berat, tapi memang perlu waktu untuk menyesuaikan, ya, karena firman ini beda dengan kebiasaan kita dunia ini. Nah, saudara, firman ini tidak seperti ini ajaran-ajaran atau aturan ahli Taurat, ya. Mereka sebenarnya bahwa maksudnya baik supaya orang-orang Yahudi bisa melakukan atau terjaga tidak melanggar firman Tuhan, ya, misalnya sebagai Tuhan itu. Lalu orang-orang jangan tahu lama-lama aturan-aturan itu menjadi sangat berpengaruh dan membantu, menjadi berat bagi manusia, ya, pada waktu itu sampai sekarang, ya. Nah, jadi firman Tuhan tidak seperti itu, kan? Firman Tuhan itu ringan dan enak, menurut Yesus, ya. Nah, jadi saudara, tapi di luar itu tentu harus tidak bermaksud bahwa perkara itu selalu mudah, tanpa usaha bisa kita jalankan juga, saudara. Karena istilah-istilah yang digunakan di bacaan kita, kemenangan, ya, mengalahkan, ya, itu kan gambaran perang, ya. Jadi sebenarnya kita ini di sisi lain kita ini sedang berperang, ya, berperang dengan musuh-musuh kita, ya, baik itu dunia, kedagingan, ya, itu sendiri itu tentu musuhnya berat, saudara, ya. Ya, tapi saudara, jika kita dinilai baku, ya, kita sudah harus menang, ya. Jadi tadinya kita ini selalu hidup di dalam dosa, karena dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita, ya, ketika kita dihadapkan ke akhir. Tapi dosa terus berusaha menarik kita kembali, berusaha menguasai kita kembali, dan kita harus melawan, ya. Ketika kita melawan bersama dengan dia, maka kita pasti menang, ya. Kita pasti menang. Kenapa, ya? Sebab ketika kita dihadapkan baru, kita itu memiliki rambut yang baru. Kita ini memiliki sifat yang baru, ya, yang memiliki kemampuan untuk taat. Ya, jadi kita ini diberi kemampuan waktu yang baru itu untuk taat kepada Allah, ya. Untuk bisa mengasihi Allah. Kalau dulu tidak bisa sebenarnya, tapi sekarang bisa. Jadi karena dengan kekuatan itulah kita bisa menang, ya. Dan kenapa kok perintah-perintah ini berjalan? Karena perintah-perintah itu dari Allah, bukan dari manusia. Jadi manusia kan terbatas, jadi dia memberi perintah sebenarnya, ya, begitu dia mau lakukan, ya. Orang-orang yang berikan orang-orang bahwa kita tidak lakukan, atau bukan dari di permukaan, tidak dari sudah Tuhan katakan yaitu munafik, ya, hanya mengatakan hanya dari luar, tetapi tidak melakukan dari dalam. Tapi perintah-perintah yang kita dapatkan ini adalah dari Allah yang maha bijak, ya, yang maha tahu kemampuan kita dan melengkapi
akan hancur, ya. Misalnya jangan berzina, kita berzina, wah keluarga kita hancur, ya, dan sebagainya. Hidup kita hancur, ya. Atau kita ngomong bohong, misalnya, ya. Wah, kita benar-benar tidak percaya orang lain, ya. Kita mau dagang tidak percaya, tidak sebetulnya orang mau bertransaksi dengan kita. Ini sebenarnya perintah itu adalah dari awal yang bijak, ya, dan sebenarnya memiliki kebaikan kita. Sehingga perintah itu bagi kita sebenarnya tidak benar, ya. Sekarang kayu, ya. Nah, perintah ketiga, sebenarnya perintah itu diberikan dalam konteks dalam suasana kasih Allah kepada kita, ya. Jadi Allah itu ingin melindungi kita, sehingga dia saya tahu kalau kita digunakan ya misalkan kelakar, ya gitu saja. Jadi karena itu perintah itu tidak benar, ya, itu saja. Jadi kalau ini kalau adalah iman yang sejati itu menaati perintah-perintahnya yang tidak berarti. Jadi reaksi kita apakah Anda memaksa perintah Allah bukan, ya, atau sebaliknya dalam bahasa kita mengingatkan, ya, positif gitu saudara, ya. Apakah kita siap menaati perintah-perintah itu? Jadi sebenarnya kalau kita masih negatif dalam perintah Allah dan kita tidak memaaf, maka kita tanda tanya apakah saya sudah baru dan sudah mencoba dengan iman yang benar. Nah, sebenarnya poin terakhir sebelum penutup bahwa ini dengan saya lagi. Jadi sebenarnya kepada Yesus dan kita yang itu memiliki atau memberikan hasil-hasil yang kelihatan, hasil-hasil yang bisa dilihat dialami dan dilihat oleh orang lain, ya. Yaitu dia itu mengalahkan dunia, ya. Mengalahkan dunia, ya, mengalahkan dunia. Ya, saudara, dunia menyeret manusia ke dalam dosa, ya. Menyeret manusia ke dalam dosa, dalam ibu muslihat, ya, dalam durian, kebohongan, ya, tapi yang beriman ini sejati ini mengalahkan itu, ya, tidak melakukan itu, tidak jatuh di dalam dosa-dosa itu, gitu saudara. Nah, di dalam bacaan ini sangat menarik, ya, bahwa dia ada 3 kali kata-katanya mengalahkan berarti jadi berarti kebanyakan orang itu berdasarkan ilmu sastra, tapi yang lebih tepat adalah disebutkan. Jadi sebenarnya iman kita itu pekat, ya, itu untuk organisasi istilah kalau benar, berarti iman kita itu sudah benar dan akan terus benar di depan, gitu saudara, ya. Jadi sampai akhir hidup kita akan gitu, ya. Kadang-kadang bisa kalah, ya, tapi trennya itu benar, gitu, ya, gitu, ya. Nah, yang kedua itu adalah di 4A dan 5A, ya. Di 4A itu dikatakan mengalahkan, itu overcome, betul overcome. Jadi itu betul presentasi saja. Sehingga kita yang 5A itu, ya, ada siapa yang menolak, tidak baik. Harus ya, karena tetapi juga itu ditunjukkan dengan kemenangan atau memenangkan terhadap
dan bukan ini sendiri. Tetapi siapa yang beriman itulah yang menyebabkan kita bisa berkemenangan. Jadi sebenarnya kita harus sadar ya, kalau orang percaya bahwa baru maka sudah langsung masuk dalam peperangan gitu. Peperangan apa? Tidak ada apa daripada kerajaan yang kita bergabung ini sebenarnya. Kita bergabung dengan kerajaan Allah ya, karena kita menerima Allah sebagai Allah kita. Dan ternyata Allah kita ini adalah membangun kerajaan. Berarti kita masuk di dalam kerajaan itu, dan kerajaan itu ternyata punya musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya iblis. Ya. Iblis yang menguasai dunia ini, sehingga dunia ini dia jadikan untuk Allah, ya, untuk menyeret kita ke dalam dosa. Ya. Sehingga dunia ini secara menarik, ya, hiburan, ya kan, internet, budaya, ya, bahkan manusia-manusia lain itu semuanya ini sebenarnya sangat potensi ya, dan digunakan untuk menyeret kita ke dalam dosa, memisahkan kita dari Allah. Dan bisa itu sebenarnya tubuh kita sendiri ini yang masih tubuh panah ini juga menjadi musuh kita ya, yang sudah menjadi manusia rohani. Karena kita masih hidup di tubuh yang duniawi yang mudah melakukan dosa. Sehingga dengan dunia dan tubuh kita iblis itu sangat mudah untuk mengalahkan kita kalau kita tidak hati-hati, tidak sadar bahwa kita sedang berada di dalam perang kita. Tapi saudara, dengan iman yang sejati itu kita akan berkemenangan. Jadi saudara, refleksi kita adalah apakah saudara dan saya sadar status ya, bahwa kita ini sudah dan akan terus menang terhadap musuh kita, ya, terhadap dunia ini. Jadi saudara dalam mengatakan saya orang Roma, saya sudah bilang saya sulit saya untuk berbicara begitu, sulit saya untuk paham kepada peraturan pemerintah misalnya. Saudara, kalau saudara sama sekali tidak ada kemudian saudara juga mengalami kelahiran baru yang melahirkan iman yang berkemenangan itu. Tapi kalau saudara beriman kepada Yesus yang benar, maka saudara pasti punya semangat untuk menang, gitu saudara, menang. Jadi saudara sadari bahwa kita ini memiliki status sebagai pemenang, gitu saudara. Dan kita ini saudara mengalami kemenangan demi kemenangan, gitu. Jadi kita menjaga hubungan dengan Tuhan supaya agar kita ini berkemenangan di lepas negeri, gitu saudara. Sehingga akhirnya kita kemudian berkemenangan juga. Kita adalah mengatakan bahwa berbeda. Baik saudara, itu dengan kita. Jadi sebagai penutup sebenarnya keselamatan itu dimulai dengan yang baru sebenarnya. Jadi bukan dengan ikut karisasi atau bekerja atau bersurat dan sebagainya. Tetapi kelahiran baru juga. Yang lain-lain itu bagian daripada kehidupan beriman kita. Tetapi hal itu yang menyebabkan kita itu diselamatkan. Tetapi kelahiran baru yang berbicara kita. Dan itu ditandai dengan apa? Dengan iman sejati, ya, dengan iman tahu, iman yang percaya, dan iman yang berserah kepada yang tiga itu. Yang tahu, percaya sebagai kebenaran dan berserah, ya, diserahkan kepada Yesus yang sejati, dan Yesus yang adalah Kristus dan Allah. Yesus dan Allah, ya.
dengan segala sifat yang itu ditandai dengan iman sejati, ditandai dengan kasih kepada Allah dan sesama. Itu kasih kepada Allah dan kepada sesama, kasih yang akhlaki itu, kasih yang sejati itu kepada Allah dan ketaatan kepada perintah Allah. Itu sebenarnya kalau saudara ada hati untuk taat kepada perintah Allah. Nah, apakah kita memiliki tanda-tanda seperti itu? Apakah kita memiliki tanda-tanda seperti itu? Nah, kalau tidak, maka mari kita minta jelas saja agar kita diberikan kembali memiliki iman itu, ya, memiliki kasih kepada dia dan kepada sesama dan kedua kepada Tuhan. Nah, surah iman yang sejati itu menyelamatkan, ya, dan mengalahkan dunia. Ya. Dia itu sejati, iman sejati itu yaitu pada Yesus Kristus yang kepada Yesus yang disebutkan Allah itu menyelamatkan dan mengalahkan dunia. Ya, seperti dalam kita itu. Jadi saudara, refleksi kita adalah apakah saudara mengalami kekalahan dalam dunia ini? Artinya membawa saudara terpenuh satu di dalam dosa. Ya. Nah, karena itu sadari potensi menang kita dan mari melawan kita dengan kuasanya, karena dengan kekuatan sendiri serta Allah, ya, tapi dengan kuasa kekuatannya, maka kita akan mengalami kemenangan ini semuanya. Mari berdoa. Tuhan kami menjadi mampu dan bersyukur dengan Tuhan, bahwa kami dari Tuhan, jelaskan Tuhan akan beri kami sebab Tuhan tempat ini semua boleh dilahirkan baru oleh Tuhan, sehingga kami memiliki iman yang sejati kepada Yesus yang sesungguhnya, karena Kristus adalah Ibu. Kami memiliki kasih pada sesama dan dilakukan taat kepada perintah dan semua itu pada akhirnya adalah untuk kehidupan kami yang Tuhan maksudkan, kehidupan yang segala kelimpahan, kehidupan yang kekal, kehidupan yang bercita-cita dan sejahtera, dan bahkan kita kali ini. Terima kasih untuk Tuhan ini karena terus berbicara kepada kami menjadi dalam kehidupan kami sehingga kemenangan yang alami dan pada waktunya kami bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan kepada kami untuk yang baik dan seterusnya. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan satu pujian iman umatnya yang hidup, yang bertugas Ibu Lili dan Ibu Hermiati.
persembahan Ibu Suci dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pada kesempatan yang indah ini kami boleh beribadah bersama-sama umat-Mu yang kudus dalam gereja-Mu. Kami bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan dengan tema iman yang mengalahkan dunia. Kami tahu Tuhan dengan mengalahkan dunia ini bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kasih-Mu, dengan lahir baru kami, dengan mengenal anak Kristus, sehingga kami boleh mengalahkan dunia ini dan tidak serupa dengan mereka. Berkati persembahan yang akan dijalankan, sucikan kuduskan Bapa, supaya kiranya boleh menjadi persembahan yang baru, menjadi alat dalam pelayanan dalam gereja kami, sehingga boleh memajukan gereja kami. Berkati tangan-tangan yang mengelola, berkati setiap kami yang telah memberikan persembahan, berkati pula usaha pekerjaan kami, dan ke depan kami ingin rindu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami naikkan doa dan bersyukur kami. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan warta. Seluruh jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Hari Puspito atas pelayanannya di Roti Hidup. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan setelah ibadah umum selesai. Untuk ibadah wanita pejuang iman pada hari Senin 1 November 2023 jam 5 sore bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62 untuk renungan Ibu Suci, liturgos Ibu Harmiati, musik Evangelis Averius. Diimbau untuk seluruh kaum wanita dapat datang dan beribadah bersama-sama. Untuk ibadah pemuda remaja Ora et Labora pada hari Sabtu 4 November 2023 jam 5 sore bertempat di Jalan Cokro Aminoto nomor 160A, acara renungan singkat dan nonton bersama. Untuk renungan Evangelis Averius, liturgos Saudari Mimi, musik Saudara Wisnu. Selamat ulang tahun kepada Ibu Lili, tanggal 29 Oktober, Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada hadir hari ini? Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GKRI Roti Hidup. Apakah ada? Belum ada? Ya, kita harus tetap berdoa dan kita harus selalu mengabarkan Injil di sekitar kita. Untuk laporan persembahan sudah tertera di sana. Jika ada kekeliruan bisa menghubungi kami. Dan juga persembahan bisa ditransfer melalui rekening bendahara gereja dengan nomor BCA atas nama dan Kimlian. Mohon dapat menyertakan keterangan persembahan. Untuk penata layanan minggu 5 November 2023 untuk pekotbah adalah Evangelis Averius, liturgos Saudara Andreas, musik Saudari Frili, backing vokal Saudara Alan dan Ibu Lili, kolektor Saudari Cancen dan Saudari Kaila, penyambut tamu Saudari Mimi dan Saudari Joy. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi dan menerima doa berkat dari hambanya. wajahnya kepada dan memberi doa dan segala. Kiranya Tuhan
Selamat hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati.